Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah kita hari ini adalah selektif dalam menentukan pilihan. Kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 29. Allah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu dari Rabbmu, kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min, maka barang siapa yang mau beriman silahkan beriman. Wa man syaa'a falyakfur, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat sederhana, mudah dicerna oleh siapapun yang memiliki akal, walau akalnya sederhana, kedua jalan tersebut, memilih jalan keimanan atau memilih jalan kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan pada kedua pilihan itu saja, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan setiap jalan yang dipilih ada resiko masing-masing. Bagi yang memilih jalan kekufuran, Allah lanjutkan di ayat yang 29, inna a'tadna lidzalimina naron, sesungguhnya kami persiapkan bagi orang zalim nar. Ahata bihim suradiquha, jenis narnya, api nerakanya mengepung penduduknya, mengepung orang yang ada di dalamnya. Wa iyastaghisu yughasu, dan jika mereka minta minum diberikan minuman. Kal muhli, wa iyastaghisu yughasu, dan ketika mereka meminta minuman diberikan minuman dari air. Kal muhli, seperti besi yang mendidih. Begitu diminum, yashwil wujuh, menggosongkan wajah-wajah peminumnya. Bi'sas syarab, seburuk-buruk minuman. Wasa'at murtafaqah, tempat peristirahatan yang paling jelek. Ini resiko dan konsekuensi bagi yang memilih jalan kekufuran. Demikian juga di ayat 30 dan 31 Allah Subhanahu wa taala berikan apa konsekuensi bagi mereka yang memilih jalan keimanan. Innalladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh kami tidak sia-siakan amal baik mereka. Ulaika lahum jannatu adnin, bagi mereka surga Adan, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawah mereka itu sungai-sungai. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan jenis sungainya ada 4 di surat Muhammad. Tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, dipakaikan bagi mereka itu gelang-gelang terbuat dari emas. Yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna min thiyabin khudram wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusin, mereka memakai pakaian berwarna hijau, min sundusin wa istabrak, terbuat daripada sutra halus dan sutra tebal, halus dan tebal. Kemudian yuhallawna fiha min asawir min dhahabi wa yalbasuna thiyaban khudram min sundusi wa istabrak muttaqiina fiha 'alal araik, mereka bersandar di atas dipan-dipan. Ni'mas sawab, sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqah, tempat istirahat yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memberikan pilihan mereka mengambil jalan keimanan, inilah
nikmat yang didapatkan. Mereka memilih jalan kekufuran, inilah siksaan yang akan dirasakan. Apakah ada alasan bagi kita nanti di akhirat, saya tidak mau masuk neraka? Tidak ada alasan lagi. Pilihan itu sangat sederhana. Mau beriman silahkan beriman, mau kafir silahkan kafir. Ada masing-masing resikonya. Pertanyaan yang terpenting bagi kita adalah, apakah kita sekarang sedang mengambil jalan keimanan atau sedang berada pada jalan kekufuran? Untuk menjawab pertanyaan ini, sidang jemaah sekalian, bisa kita lihat dari 4 aspek. Bila mana nanti ada salah satunya dari 4 tersebut, kita bisa menilai diri masing-masing apakah sedang mengambil jalan keimanan. Pertama adalah dari aspek hati. Bagaimana maksudnya dari aspek hati? Yaitu bagaimana kecondongan hati kita terhadap kedua jalan itu. Apakah hati kita condong dan tunduk pada jalan keimanan, tunduk dan senang, tawaduk menerima syariat Allah, atau malah sebaliknya sombong dan membenci? Jangankan untuk menerapkan syariat Allah, mendengar kata-kata syariah pun seakan-akan ada pekak di telinganya. Sebagai contoh, sebagaimana di daerah kita di Aceh, alhamdulillah Allah berikan karunia nikmat adanya perekonomian syariah. Apakah dengan sekedar mendengar kata ekonomi syariah itu ada perasaan bahagia, senang? Alhamdulillah, ada kebahagiaan, senang dalam hati kita, atau malah kita membenci dan berupaya untuk menggagalkan kata-kata syariah di ekonomi Aceh tersebut? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing tentunya kita melihat diri, bertanya pada masing-masing diri kita, apakah kecondongan itu ada pada jalan orang yang menempuh keimanan atau tidak, atau sebaliknya. Yang kedua dari aspek akal. Bagaimana kaitan dengan akal? Akal yang sehat itu selaras dengan hati yang mendapatkan hidayah. Tadi di bahagian hati, Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada bahagian akal, dalam kaitan dengan hati Allah Subhanahu wa taala sebutkan, faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah padanya, maka dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Ada kerinduan dalam hatinya untuk penegakan syariat Islam. Bukan sebaliknya, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan. Siapa yang Allah sesatkan, maka hatinya itu sesak, sempit untuk mendengarkan kata syariat saja. Maka dia akan menggunakan logika-logika keuntungan dunianya untuk menyetop, untuk menghambat syariat Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan, kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama', seakan-akan begitu sempitnya hatinya, begitu sempitnya dadanya, seakan-akan dia sedang manjat ke langit. Begitulah bencinya hatinya dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu ada pada hati kita, maka yakinlah kita sedang menempuh jalan kekufuran, tidak senang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dari aspek akal. Akal yang sehat selaras dengan hati yang tunduk dan patuh kepada syariat Allah. Bahkan hati ini, akal yang sehat ini bisa membedakan mana warna hitam, mana warna putih, mana yang hak, mana yang batil. Dan akal juga di antara bentuk, di antara syarat taklif, pembebanan hukum. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah pahamkan. Dengan akal yang sehat itu Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Aspek ketiga adalah aspek akhlak. Akhlak ini merupakan buah daripada hati yang tunduk kepada Allah dan buah daripada akal yang sehat. Bahkan akhlak ini dijadikan sebagai bentuk kesempurnaan iman seorang mukmin. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Maka kita bisa melihat nanti bagaimana tutur kata kita sehari-hari, bagaimana perilaku kita sehari-hari, bagaimana tindak tanduk kita sehari-hari, apakah sesuai dengan ahsanuhum khuluqan, akhlak yang baik. Kalau tidak, maka boleh jadi kita sedang menempuh jalan bukan jalan keimanan, atau berkurang daripada jalan keimanan, na'udzubillah. Kalau sempat
dari sisi akhlak ini kita sedang menempuh jalan kekufuran. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek keempat yang juga tidak kalah penting untuk kita tanyakan diri kita adalah aspek siapa teman dekat dan lingkungan kita. Karena orang-orang yang memilih jalan keimanan tidak akan betah duduk bersama orang yang memilih jalan kekufuran. Sebagaimana orang-orang yang memilih jalan kekufuran tidak akan betah duduk bersama dengan orang-orang yang memilih jalan keimanan. Kata orang Arab, anil mar'i la tas'al was'al qarinahu. Tentang seseorang tidak perlu tanya siapa dia, cukup siapa teman dekatnya. Dengan teman dekat itu kita bisa menilai siapa dia orangnya. Nabi SAW menyebutkan, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang itu bergantung pada agama temannya, dengan siapa dia berteman dekat. Kalau kita bicara konteks sekarang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan kaum muslimin Palestina memenangkan peperangan dengan Zionis Yahudi Israel hari ini, maka tampak siapa sedang memilih jalan keimanan, siapa yang memilih jalan kekufuran. Di mana pihak kegembiraan kita? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ar-Rum di ayat pertama sampai ayat keempat atau kelima, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Romawi itu kalah pada awalnya ketika peperangan dengan Persia, lalu 7 tahun kemudian Romawi menang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yafrahul yauma idzi yafrahul mu'minun. Pada hari itu orang beriman bergembira. Orang beriman bergembira dengan kemenangan Romawi saat itu dan kekalahan orang-orang Persia. Kenapa demikian? Karena orang-orang Romawi saat itu adalah agamanya ahlu kitab, agama samawi, sedangkan Persia bukan. Orang beriman memiliki kesamaan dengan Romawi, sama-sama ahlu kitab, sama-sama agama samawi. Maka kegembiraan ini ditunjukkan dan dilegalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari ini umat Islam di Palestina menang dan KO orang Yahudi. Di mana, di pihak mana kegembiraan kita? Dengan siapa kita bergembira? Apakah dengan orang beriman tersebut, atau kita bergembira atau bersedih dengan kekalahan orang Yahudi itu? Kita masing-masing tentu bertanya dalam hati. Yang pertama tadi, bagaimana kecondongan hati kita terhadap syariat Allah. Yang kedua, bagaimana penggunaan akal yang sehat. Lalu aplikasi dalam akhlak yang terpuji sehari-hari. Lalu dengan siapa teman dekat kita, dengan siapa kita berpihak. Dan keberpihakan itu tidak cukup di dalam hati, kita tampakkan secara lahiriah sebagaimana para sahabat gembira dengan kemenangan Romawi, walaupun hanya satu kesamaannya saja, satu kesamaannya, yaitu sama-sama agama samawi. Bagaimana kalau kesamaannya begitu banyak? Kaum muslimin di Palestina satu agama dengan kita, satu kiblat dengan kita, satu rukun Islam, satu rukun iman, dan begitu banyak kesamaan-kesamaan dengan kaum muslimin yang ada di Palestina. Maka harus kita tampakkan yauma idzi yafrahul mu'minun. Hari itu orang beriman bergembira. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Minimal kalau kita tidak bisa berjuang dengan jiwa kita, tidak bisa berjuang dengan harta kita, jangan lupakan doa. Silahul mu'min, senjata kita sesungguhnya, agar kaum muslimin benar-benar menang di tanah Palestina dan kita semua bisa merasakan sujud dan tunduk di Masjidil Al-Aqsa insyaallah taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم قدس الأقصى من اليهود اللهم قدس الأقصى من اليهود اللهم قدس الأقصى من اليهود يا عزيز يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة